의심 계속할 거야. 바로 해. 알았어. 됐으니까. Di episode sebelumnya, Sang-soo tak bisa lagi menahan perasaannya. Ia menarik Soo-young dan menciumnya. Meski Soo-young membalas ciumannya, ia tetap berpikir bahwa mereka memiliki pasangan. Soo-young meninggalkan Sang-soo, tetapi Sang-soo malah menahannya. Soo-young meminta untuk melupakan kejadian tersebut, tetapi Sang-soo tidak mau melupakannya. Dia berkata itu bukan kesalahan dan ia tak menyesal melakukannya. 실수 아니었고 후회 안 해요. Dan inilah alur The Interest of Love episode 11. Di waktu yang sama, Min-kyung dan keluarganya tetap melaksanakan makan malam, tetapi Sang-soo tak datang. Sang-soo adalah tamu undangannya. Ayahnya bertanya berapa lama ia akan bekerja di bank. Namun Min-kyung mengatakan ia akan terus bekerja di bank karena itu usahanya. Namun ayahnya menyangkal jabatan yang ia miliki sekarang adalah privilege dari ayahnya. 진짜 네 힘인 줄 아는구나. Min-kyung terus menghubungi Sang-soo, tetapi tetap nihil. Ia tidak mendapat jawaban dari Sang-soo. Karena Sang-soo sedang mengantar Soo-young pulang. Saat tiba di rumah, Soo-young malah mengajak Sang-soo minum. 술 한잔 할까요? Dan di sana mereka bermain game kebohongan. Soo-young menceritakan ia terlahir sebagai putri orang kaya, sementara Sang-soo bercerita ia pergi memancing bersama ayahnya. Dan permainan itu diakhiri Soo-young. Ia berkata bahwa dirinya menyukai Sang-soo sejak pandangan pertama. Karena itu permainan kebohongan. Sang-soo menatap Soo-young dengan sendu. 처음 봤을 때부터 좋았어요. Selama di perjalanan, Sang-soo mengantar Soo-young, Min-kyung terus-menerus menelpon Sang-soo. Lalu Sang-soo memegang erat tangannya Soo-young, seolah-olah ia memberitahu bahwa keputusannya tadi tidak main-main. Sang-soo yakin ia dapat mengatasi semuanya. Saat Soo-young kembali ke rumah, Jung-hyun menyambutnya dan ia telah memasak makanan untuk mereka makan bersama. Tapi tampaknya Jung-hyun tahui bahwa Soo-young baru saja minum. Meski begitu, Soo-young tetap memakan masakan Jung-hyun. Setelah selesai makan dan obrolan-obrolan, Soo-young memasuki kamarnya. Ia mendapat pesan dari Sang-soo. Sang-soo mengucapkan terima kasih atas kebohongannya Soo-young. Keesokan harinya, seluruh pegawai meeting. Seperti biasa, Mandusik yang usil menggoda Min-kyung bahwa Min-kyung terlihat kelelahan karena berkencan semalaman dengan Sang-soo. 전 데이트하면 오히려 힘이 나던데요? Tak lama, kepala manajer dan wakilnya yaitu Pak No memasuki ruangan. Ia mengumumkan bahwa cabang Universitas Sogwang akan ditutup dan menjadi subcabang kantor distrik Yongpo. Karena hal itu membutuhkan 2 pegawai untuk bergilir membantu selama 3 bulan. 3개월 출장 근무. 지원자 있습니까? Karena tidak ada satupun yang merespon, Soo-young mengajukan diri. 제가 갈게요. Kyung-pil melihat Sang-soo akan mengacungkan tangan, lalu ia buru-buru mengacungkan tangan untuk mengajukan dirinya menjadi relawan. 할 겸 제가 가겠습니다. Sepertinya ia memahami situasi yang terjadi. Setelah meeting selesai, Sang-soo menunggu Soo-young di lorong dan ia mengajaknya untuk pergi ke ruangan arsip. 잠깐 얘기 좀 할 수 있어요? Sang-soo menanyakan mengapa Soo-young mau masuk ke subcabang tersebut. Sang-soo berpikir apa karena perkataan Sang-soo semalam. Namun Soo-young mengatakan karena ia harus pergi. Karena masing-masing staf memiliki kesibukan dan posisi paling penting sementara staf lainnya belum berpengalaman. Hanya Soo-young yang bisa diandalkan. Tak lama, Mandusik dan pacarnya memasuki ruangan arsip dan bertengkar. 자기 아까 손댈라 그랬지? 아니? Pertengkaran tersebut hampir saja membuat Sang-soo tertawa. 이쁜 오징어야? Pada akhirnya kesalahpahaman pun selesai. 갈게요. Ibunya Sang-soo datang ke bank untuk melakukan pinjaman. 어떤 업무 도와드릴까요? 대출이요. Ia melihat putranya sedang memandang Soo-young. Ia langsung memahami bahwa putranya menyukai Soo-young. Antrian selanjutnya adalah ibunya Sang-soo. Saat ibunya Sang-soo melakukan pinjaman, tiba-tiba Min-kyung datang dan memberikan sebuah minuman. Setelah selesai melakukan pengajuan pinjaman, akhirnya ibunya Sang-soo pulang dan ibunya Sang-soo mengatakan untuk kembali mengatur perasaannya. 네 마음도 셀프.
Saat Sang Soo akan masuk ke dalam, tiba-tiba Min Kyung keluar dan langsung memeluknya. Situasi tersebut membuat Sang Soo tidak nyaman sehingga ia tak membalas pelukannya. Sang Soo bertanya apa yang terjadi, namun Min Kyung mengatakan tak apa-apa. Padahal ia gelisah karena pacarnya tersebut mencintai orang lain dan bisa kapan saja kembali dengan orang yang ia cintainya. Kemudian Sang Soo meminta waktu untuk bertemu dengan Min Kyung. Kemudian Min Kyung tiba-tiba tidak memiliki waktu untuk bertemu dengan Sang Soo. Ia membuat beberapa alasan agar tidak bertemu dengannya. 내일도 선약 있어. Saat pulang bekerja, Soo-young berencana menghampiri Jung-yoon. Ia akan kirim pesan, namun ia melihat Jung-yoon keluar dengan penuh senyuman. Soo-young mengira Jung-yoon senang karena mendapat pesan darinya. Saat ia melihat pesannya, ternyata pesan ia belum dibaca. Ia bertanya-tanya sebenarnya Jung-yoon tersenyum karena dapat pesan dari siapa. Keesokan harinya, para staf mempertanyakan Min Kyung tak biasanya datang terlambat. Tiba-tiba kericuan terjadi karena dua pegawai mengumpat melihat postingan di sebuah komunitas online. Postingan tersebut di mana si pria berselingkuh dengan mantannya. Pria itu sudah mengantar mantan pacarnya ke dokter kandungan. Mereka menduga mantan pacarnya hamil. Sang Soo dan Gyung-pil menyadari bahwa pria yang ada di postingan tersebut adalah temannya Sung-yo. 딱 느낌 오긴 했는데 진짜 올릴 줄 몰랐지. 그럼 너 그동안 자주 전화하고 그랬던 Sang Soo terlihat bengong di kantor dan manajer menyadarinya. Manajer berpikir bahwa Sang Soo mengkhawatirkan Min Kyung, tetapi nyatanya ia sedang memikirkan Soo-yo. Manajer menyuruh Sang Soo untuk menjemput Min Kyung. Saat di jalan, ia menelpon Min Kyung. Ternyata Min Kyung kesiangan akibat meminum obat penenang. 나 미쳤나봐. Setelah ia menelpon Min Kyung, Sang Soo memutuskan untuk memutar balik dan menghampiri Soo-young. 미팅 이런 건 절대 안 한다. 민기 없어서 못한 건 아니고요. Sementara itu, Min Kyung telah sampai di kantor. Manajer bertanya mengapa Min Kyung datang sendiri, padahal ia telah menyuruh Sang Soo untuk menjemputnya. Min Kyung berkata bahwa Sang Soo mampir terlebih dahulu. 선배는 잠깐 어디 들렸다가 복귀한대요. Min Kyung selalu menghindari Sang Soo. Pasalnya, ia tahu bahwa Sang Soo akan memutuskan hubungannya. Ternyata, ia malah menemui ibunya Sang Soo. Ia berpikir bahwa ia bisa mendekati ibunya Sang Soo dengan materi. Ternyata, ibunya Sang Soo sama saja dengan Sang Soo. Ia tidak bisa menerima hal-hal dari materi. 선배한테는 비밀로 해주세요, 어머니. Keesokan harinya, Min Kyung meminta Sang Soo untuk menemuinya di sebuah restoran mewah. Tak hanya itu, ia juga mengundang Jung-yoon dan juga Soo-young. Ternyata undangan tersebut untuk merayakan hari ulang tahunnya. Suasana di antara mereka sangat canggung. Meski begitu, Min Kyung adalah Min Kyung yang selalu berucapan tak nyaman. Ia seolah-olah memojokkan Sang Soo karena tak melihat Soo-young selama 3 bulan karena bergilir di sub cabang. 선배도 허전하지. Sang Soo mulai muak dengan situasi ini. Ia mengajak Min Kyung pergi dari restoran tersebut. Saat di perjalanan, Sang Soo meminta mobilnya dihentikan, namun Min Kyung tak mendengarnya. Ia bilang, bicaranya nanti saja, namun Sang Soo kekeh tetap ingin menghentikan mobilnya. Tiba-tiba Min Kyung mengerem mobil secara mendadak. Ternyata ia muntah begitu saja. Sang Soo sudah tak tahan lagi. Ia langsung saja mengatakan untuk meminta putus dengan Min Kyung. 미안해. 우리 헤어지자.